Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan. Dengan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita masih bisa beribadah kepada Allah, dan untuk itulah tujuannya kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, junjungan alam semesta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau, termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan pertolongan di yaumil akhir nanti. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, kemudian kita menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa sunnah pada hari Senin. Beliau bersabda, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus sebagai nabi, atau diturunkan wahyu kepadaku pada hari tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Penjelasan makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin itu adalah karena pada hari itu mengandung nikmat yang sangat besar bagi beliau dan bagi kita umat beliau, yakni umat Islam, yaitu karena pada hari itu adalah hari kelahiran beliau, dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat dan rahmat terbesar bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian hari itu, yakni hari Senin, adalah hari di mana beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yakni dengan diturunnya wahyu yang pertama kali kepada beliau, yaitu turunnya surah Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Kemudian apa pelajaran, apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, disyariatkannya berpuasa sunnah pada hari Senin. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terjadi pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita umat Islam agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan amal ibadah, bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan atau ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis itu juga merupakan amalan yang sangat-sangat istimewa, karena amal-amal yang dilakukan pada hari tersebut akan diangkat ke langit, akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'radu a'mali wa ana shaimun." Amal-amal akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Amal-amal akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang, kata Nabi, aku senang amalanku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 747, riwayat An-Nasa'i nomor 2358, kemudian riwayat Ibnu Majah nomor 1740. Kemudian kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamisi fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang diantara dirinya dan saudaranya terjadi permusuhan. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Kemudian yang keempat, hadis yang mulia ini, yakni hadis tentang puasa sunnah di hari Senin dan juga Kamis, menunjukkan kepada kita bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amal ibadah seperti berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Dan itu adalah suatu sunnah, suatu perilaku, suatu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara membuat ritual ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya nikmat yang sangat besar. Namun beliau tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau tersebut dengan mengadakan perayaan khusus, melainkan dengan ibadah puasa, bukan sekali setahun, tetapi setiap hari Senin, setiap pekan. Ketahuilah kaum muslimin, hadis yang mulia tersebut bukanlah dalil disyariatkan mengadakan perayaan yang khususnya hari ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tekankan dan kita tegaskan
bahwa hadis yang menjelaskan tentang alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin seperti yang kita sebut tadi, hal itu bukanlah dalil tentang disyariatkannya mengadakan perayaan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hal itu? Karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau dengan perayaan tertentu. Beliau justru hanya berpuasa sunnah pada hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang Allah taala karuniakan kepada beliau. Kemudian alasan yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ditunjukkan dengan melakukan ibadah seperti puasa, salat, sedekah dan yang lain-lainnya yang dilakukan setiap hari atau setiap pekan, bukan dengan mengadakan perayaan tahunan, apalagi nyanyi-nyanyian atau acara-acara lain yang tidak ada tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula para tabi'in dan generasi terbaik setelahnya, yakni generasi salafus sholih, mereka semua tidak pernah mengadakan perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah orang yang tentunya paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kita-kita ini. Jauh dari kata cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi tetapi tidak sholat. Cinta kepada Nabi tetapi berat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikianlah, semoga khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdud wa ta'ataka 'ala al-yahudi al-ghasibin al-zalimin wa man syai'ahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.